Oke, baik, selamat pagi teman-teman semua. Berikut ini market update per April 2017. Ada perubahan-perubahan data karena sekarang udah masuk bulan April, jadi data yang diupdate adalah per first Q 2017. Oke, berikut ini adalah data ekonomi di bulan Februari dan Maret 2017 ya, pada first Q. Neraca perdagangan terakhir ini bulan Februari itu surplus ya Bapak Ibu, mencapai 1.319 juta US dollar ya. Surplusnya ini cukup signifikan ya, di mana ekspor dan impor tumbuh double digit, didorong oleh kenaikan harga komoditi. Selain itu, cadangan devisa juga pada bulan Maret juga meningkat ya. Kemarin sepanjang tahun 2016 cadangan devisa kita tuh meningkat 16 miliar US dollar menjadi 116 miliar US dollar. Nah, di bulan Maret ini juga kita meningkat lagi 5,5 miliar menjadi 121,8 miliar US dollar. Yang mana cadangan devisa per bulan Maret ini mampu mengcover belanja impor sampai 8,9 bulan ke depan. Dan ini melebihi standar internasional ya Bapak Ibu, di mana standar internasional at least cadangan devisa itu harus mengcover minimal 3 bulan belanja impor. Tapi Indonesia mampu mengcover sampai 8,9 bulan ke depan. Cukup makmur ya. Kemudian juga untuk kursnya juga kita di sepanjang tahun 2017 cukup stabil ya. Kalau kita flashback di tahun 2015 ketika Amerika mau naikkan suku bunga, itu rupiahnya sempat di 14.500. Nah, tapi per bulan Maret ini meskipun kemarin Amerika naikin suku bunga 25 basis point, rupiah kita sangat stabil di level 13.300. Jadi untuk rupiah tahun 2017 kita optimis ya rupiah kita masih akan stabil untuk kedepannya. Kemudian juga di bulan Maret inflasi ini sebesar 3,61% ya, agak naik jika dibandingkan bulan Desember 3,02%. Tapi inflasi sepanjang 2017 ini manageable, masih dalam range target BI 4% plus minus 1 atau 3-5%. Nah, kenaikan inflasi di tahun 2017 ini disebabkan adanya kenaikan cabai. Kemudian juga kalau kita lihat di awal Januari, Februari, Maret itu ada kenaikan tarif dasar listrik ya untuk yang 600 volt ampere. Juga waktu di Januari awal itu ada kenaikan biaya administrasi STNK. Tapi inflasi 3,61% ini masih normal ya, masih dalam range target BI. Nah, kemarin kita udah update ya, 2016 itu was a good year ya, ada berbagai story positif. Nah, ternyata story positif di tahun 2016 itu berlanjut sampai di first Q 2017. Seperti fundamental ekonomi meningkat, yang tadi saya sudah cerita di slide sebelumnya ya. Neraca perdagangan kita surplusnya banyak, inflasi kita manageable, kurs kita stabil, dan cadangan devisa kita juga sangat makmur. Kemudian juga ternyata di first Q ini kemarin tanggal 7 Maret ya, JCR atau Japan Credit Rating menaikkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif, dan Indonesia dimasukkan ke dalam kategori investment grade ya, menyusul lembaga pemeringkat internasional lainnya seperti Fitch dan Moody's. Dan ini merupakan berita yang positif ya, karena kalau bukan karena fundamental ekonomi yang membaik, nggak mungkin JCR ini menaikkan outlook negara Indonesia. Kemudian juga berita yang masih continue adalah tax amnesty ya. Kemarin per Maret itu sudah berakhir. Total deklarasi aset dalam negeri, luar negeri maupun repatriasi mencapai 4.800-an triliun. Dan juga uang tebusan mencapai 1.305 triliun ya. Tersukses sepanjang sejarah. Kenapa? Karena terakhir itu diadakan di Chile itu tax amnesty-nya hanya 260-an triliun. Kemudian juga waktu diadakan di Italia yang dibilangnya tersukses itu terakhir itu di Italia itu tahun 2009, itu total deklarasi aset dalam negeri, luar negeri maupun repatriasinya hanya mencapai 1.000-an triliun. Tapi Indonesia mampu mencapai hampir 5 kali lipatnya, yaitu 4.800-an triliun. Jadi ini jauh banget ya jika dibandingkan dengan Italia.
Oke, nah bagaimana kira-kira outlook di 2017 ya? Outlook 2017 kita masih bullish ya Bapak Ibu. Kita juga masih optimis IHSG 2-3 tahun ke depan masih naik. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena pertumbuhan GDP. Kita lihat GDP di tahun 2015 yang di bawah 5% itu udah di level bottom. So, kita harapkan 2016 kemarin agak meningkat, 2017 kita harapkan masih berpeluang untuk meningkat lagi di atas 5%. Kemudian juga harga komoditas juga di tahun 2017 year to date ini agak naik ya. Contoh harga batu bara. Harga batu bara itu di tahun 2016 itu average-nya mencapai 60-an US dollar per ton. Nah di first Q 2017 ini harga batu bara itu mencapai 80-an US dollar per ton ya. Jadi cukup meningkat. Juga salah satu contoh lainnya, contohnya misalnya CPO ya atau kelapa sawit. Itu harga average-nya di 2016 itu mencapai 2.600 ringgit Malaysia. Kemudian di first Q 2017 itu mencapai 3.000-an ringgit Malaysia. Jadi meningkatnya juga cukup signifikan. Nah, kalau komoditas itu naik, artinya apa untuk Indonesia? Seperti yang kita ketahui ya, Indonesia merupakan negara komoditas. Jadi kalau misalnya komoditasnya naik, harusnya pendapatan untuk negara Indonesia meningkat, menyebabkan ekonomi membaik. Nah, kalau ekonomi membaik, artinya akan ada peningkatan daya beli masyarakat. Jadi purchasing power kita juga meningkat. Kemudian ada sentimen positif nih ya ke depan kira-kira yang mungkin bisa membuat IHSG maupun bonds-nya naik cukup signifikan, yaitu dari potensi kenaikan rating menjadi investment grade oleh S&P. Jadi di slide sebelumnya itu GCR udah naikin Indonesia ke dalam investment grade. Nah, yang lagi kita tunggu-tunggu di tahun 2017 itu adalah S&P atau Standard & Poor meningkatkan Indonesia ke dalam kategori investment grade. Kemudian juga money inflow dari tax amnesty ya, kemarin di awal tahun 2017 itu total uang yang udah masuk ke bank lokal mencapai 100 triliun. Itu dari repatriasi. Nah, kalau misalnya 100 triliun itu udah masuk ke bank lokal Indonesia, harusnya uang itu pastinya akan berputar lagi di Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian. Jadi kita harapkan dari uang repatriasi itu juga akan membuat ekonomi kita improve ya. Nah, untuk dari sisi resiko juga pastinya ada ya, kira-kira apa nih yang bikin IHSG atau bonds-nya agak mandek. Salah satu resikonya yaitu dari eksternal ya. Eksternal itu kalau misalnya Cina kenapa-napa, itu pasti akan ngaruh ke Indonesia. Kenapa? Karena Cina merupakan negara 3 besar destinasi ekspor Indonesia. Juga Cina itu merupakan negara 10 besar yang investasi di Indonesia. Jadi kalau misalnya Cina kenapa-napa, ini takutnya akan ngaruh dari sisi ekspor kita mungkin bisa berkurang, juga investasi dari luar negeri juga bisa jadi berkurang. Kemudian faktor resiko yang kedua itu ada kemungkinan peluang suku bunga US naik melebihi ekspektasi ya. Jadi kalau misalnya suku bunga US-nya naik kencang, itu bisa memberikan resiko bagi pasar modal kita. Kenapa? Karena kalau misalnya suku bunga Amerika yang naik kencang, itu bisa jadi ada money outflow dari Indonesia pindah balik lagi ke US. Kemudian faktor eksternal lain itu adalah kalau misalnya dolarnya menguat signifikan. Jadi jangan sampai ya dolarnya menguat signifikan. Kita harapkan rupiahnya stabil aja di level 13.3 13.5. Nah, kalau dari sisi internal itu resiko ekonominya tidak terlalu di highlight ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ekonominya sepertinya improving. Cuman kalau misalnya resiko dari sisi internal itu mungkin seperti dari sisi politik ya. Kayaknya kalau asing melihat demo-demo atau mungkin karena menjelang pilkada kemarin ya, jadi asing agak khawatir dengan politik Indonesia. Tapi harusnya sampai bulan ini kita lihat ya politiknya udah adem ayem aja, udah nggak terlalu bergejolak seperti akhir tahun lalu. Jadi kita rasa Jokowi mampu meredam ketegangan politik dan harusnya ini nggak menjadi resiko yang signifikan bagi investor asing.
Oke, nah di bawah ini ada tabel ya. Ini adalah tabel data historis pergerakan IHSG bulanan dari tahun 2006 sampai 2016. Kalau kita lihat itu yang ke samping itu adalah tahun ya, 2006 sampai 2016. Kemudian tabel yang ke bawah itu adalah bulan ya, Januari, Februari sampai Desember. Nah, kalau misalnya yang hijau ini berarti contohnya ya, di Januari 2016 itu indeksnya hijau atau naik 0,48%. Atau kita lihat di bulan Februari 2006 itu kan merah ya, berarti indeksnya itu koreksi 0,13%. Jadi kalau kita lihat yang hijau ini menandakan bahwa IHSG tersebut pada bulan tersebut, pada tahun tersebut bullish. Kemudian yang merah itu menandakan bahwa IHSG itu cenderung koreksi. Nah, kalau kita lihat tendensinya dari tahun 2011 sampai 2016 atau 5 tahun terakhir, itu di first half ya, di Januari sampai Juni itu tendensinya IHSG itu bullish. Dan kalaupun ada koreksi itu peluang besarnya itu di second half ya. Kalau kita lihat di average itu yang koreksi itu biasanya Agustus sama November. Nah, ini jadi artinya tabel ini kita masih optimis ya, di first half ini IHSG itu masih ada peluang kenaikan. Meskipun sampai akhir tahun pun kita masih optimis, tapi kalau misalnya ada koreksi yang signifikan itu mungkin akan terjadi di di second half 2017. Tapi biasanya abis itu di bulan Desember dia pick up lagi, naik lagi. Jadi kita optimis tahun 2017 bullish, dan first half ini kalau misalnya teman-teman jualan bisa highlight ya, kita masih optimis untuk bullish meskipun indeksnya mungkin udah naik cukup kencang, tapi kita masih optimis ya karena belum naik sampai 10%. Oke, berikut ini adalah kinerja Fund Sun Life ya 2016 dari Kia Saling Pasar Uang maupun Ekuitas Syariah, juga year to date-nya di first Q 2017. Jadi Bapak Ibu, ini ada 5 fund ya, ada Kia Saling Pasar Uang di mana itu isinya adalah deposito dan obligasi di bawah setahun. Jadi untuk fund yang Kia Saling Pasar Uang ini dia konservatif sifatnya, itu dia naiknya pelan tapi pasti. Nah, sementara untuk fund yang risky asset kita ada 4 fund ya, Kia Saling Berimbang, Dinamis, Ekuitas maupun Ekuitas Syariah. Kalau yang Kia Saling Berimbang ini fundnya isinya campuran, ada saham dan obligasi. Kalau yang Dinamis, Ekuitas maupun Syariah ini isinya saham. 80-90% ini isinya saham. Jadi ini risky asset. Kemudian return fund kita cukup menarik ya, 2016 itu double digit ya, 9-13%. Bahkan waktu bulan Oktober itu sempat one year-nya itu mencapai 20%, itu waktu bulan Oktober 2016. Nah, kemudian year to date kita juga menarik loh. Contohnya kita lihat ya, CSL Link, Ekuitas, Dinamis maupun Berimbang itu udah 3-4%, yang mana kalau misalnya dibandingkan dengan rate deposito ini udah hampir 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Terakhir update tadi ya, NAV per 2 hari lalu itu return year to date-nya itu untuk yang Ekuitas, Dinamis maupun Berimbang itu udah mencapai 5%-an, which is ini udah melebihi rate deposito setahun. Kalau deposito setahun itu sekitar 4,75, sementara kita di fund yang risky asset itu beberapa seperti Dinamis, Ekuitas maupun Berimbang itu udah melebihi returnnya, melebihi deposito, padahal ini baru sampai di bulan April. Jadi kita masih optimis ya Bapak Ibu untuk taruh di fund yang ada saham maupun obligasinya, karena kita lihat berpeluang memberikan return lebih besar daripada deposito. Jadi return kita cukup menarik. Oke, ini slide tambahan ya teman-teman ASM. Kalau ada event boleh presentasikan, boleh tidak. Ya, cuman intinya ini adalah kenapa investasi, karena sekarang saving itu udah tidak menjawab kebutuhan di masa depan ya. Kenapa? Contoh ya, inflasi 3,6%. Nah, bunga di bank itu kan nggak nyampe 3,6% per tahun ya, di bawahnya.
jauh di bawah inflasi. Dari situ aja nilai uang kita udah tergerus. Nah, oke, kalau misalnya compare to deposito, kita masih ada spread sedikit ya, inflasi 36, deposito 475, masih ada spread 1%-an. Nah, sekarang itu udah eranya investasi ya, teman-teman atau Bapak Ibu. Udah saving itu udah cuman buat kayak cash flow aja. Tapi sekarang kalau misalnya ada dana lebih, cenderung orang-orang itu taruh di investasi. Nah, kalau kita lihat ini, kalau misalnya investasi ya, itu makin lama itu seperti bola salju ya, dia makin lama itu makin returnnya makin besar ya. Kalau setahun itu ada peluang rugi untuk taruh di IHSG. Nah, tapi kalau yang 3 tahun itu juga kita udah nggak rugi ya. Tapi memang masih ada yang returnnya kecil, cuma 6%. Contoh tahun 2015 itu 3 tahun itu cuma 6%. Tapi kalau kita makin lama lagi, 5 tahun, 10 maupun 15 tahun, itu returnnya makin lama itu seperti bola salju. Makin lama itu dia makin melebar. Nah, kalau kita perhatikan ya untuk tahun 2015, kalau dia stay dari 15 tahun sebelumnya, itu returnnya malah mencapai 1000-an%. Jadi dalam artian dananya itu naik 1000 kali lipat. Jadi memang long term investment pada pasar modal itu memberikan return yang sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sekarang kalau ada dana jangan taruh di tabungan, kalau bisa diinvest supaya returnnya itu melebihi inflasi dan bahkan jauh melebihi deposito supaya asetnya Bapak Ibu juga bisa berkembang lebih tinggi lagi. Nah, oke, demikian slide presentasi market update ya, teman-teman boleh latihan berulang. Untuk closingnya biasanya saya mention ke nasabah, Bapak Ibu mungkin masih inget ya, tahun 94 itu harga motor itu sekitar 2,5 juta. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu tahun 2017 ini 2,5 juta masih bisa beli motor atau tidak? Bisa ya Bapak Ibu ya, bisa beli sepeda sekarang bukan bisa beli motor. Jadi kenapa itu investasi penting, Bapak Ibu jangan lupa untuk berinvestasi kalau ada dana, dan juga jangan lupa kalau dalam berinvestasi Bapak Ibu diversifikasi. Nah, kita ini punya pilihan 5 fund, bisa di switch ya, kita bisa diversifikasi gratis. Sebagian taruh di risky aset, sebagian taruh di non risky aset supaya Bapak Ibu returnnya lebih maksimal dan juga resikonya lebih minimal. Oke, demikian presentasi kita pada kali ini. Teman-teman silahkan improve kalau punya gaya presentasi masing-masing. Terima kasih.